Halo, selamat datang lagi di ruang tamu Mia. Kali ini kita masih membahas di seri mengenai percaya diri atau confidence. Tapi dalam episode kali ini Mia nggak akan sendirian. Mia akan ditemenin oleh seorang rekan yang bernama Mas Teddy Irawan. Nah, siapa itu Mas Teddy Irawan? Beliau adalah sosok yang luar biasa. Selama 23 tahun, wow, malang melintang berbagi ilmu mengenai kepemimpinan atau leadership kepada generasi milenial. Luar biasa ya. Seorang Teddy Irawan adalah seorang yang profesional dalam bidang learning and development. Tanpa panjang lebar lagi, saya tampilkan. Yeay! Yeay. Apa kabar Mas Teddy? Baik, Mbak Mia apa kabar? Baik dong. Terima kasih udah mau datang di ruang tamu. Thank you sudah Nah, mengundang. Siap. Tadi kita udah sempat ngobrol ya. Kan kalau nggak salah Mas Teddy itu sebelum jadi trainer, sebelum jadi apa istilahnya kayak kita ini ya, berbagi ilmu. Sebelumnya punya pengalaman sebagai atau bekerja di corporate ya. Yes. Berapa tahun tuh Mas Teddy? Sebelum memutuskan bisnis sendiri, pada saat itu totalnya 10 tahun. Wow. Dan itu sudah terjadi berarti 13 tahun yang lalu ya. Oh, aku pikir baru tahun lalu loh. Udah lama, udah belasan tahun yang lalu Oke, gitu. 10 tahun bekerja di bidang apa tuh Mas Teddy? Boleh tahu nggak? Dulu perhotelan, Perhotelan, terus retail, di dua itu sih paling banyak. Dan pendidikan. pendidikan. Perhotelan, retail, pendidikan. Oke. Nah, setelah 10 tahun, kemudian apa yang menyebabkan Mas Teddy berani keluar dari rutinitas selama 10 tahun itu, terus bikin perusahaan sendiri, bikin komunitas sendiri? Boleh cerita nggak? Oke, jadi itu awalnya tahun 2007. Oh, saya belum lahir. Waktu saya jadi training manager di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Terus saya masuk ke asosiasi. Kemudian tiba-tiba saya itu semangat ya, pengen aktif. Sering angkat tangan, kemudian bicara dan sebagainya. Kemudian para tetua di asosiasi tersebut kayaknya ngincer nih. Oh, ini anaknya pede nih. Kayaknya bagus untuk jadi ketua berikutnya. Wow. Sehingga 2008 ketika ada pemilihan ketua baru, saya dipilih oleh semua orang. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi hanya bisa menerima itu dengan pede. Dengan pede. Nah, akhirnya membuat sebuah perusahaan atau bisnis baru itu ya, dan punya komunitas. Aku dengar ya. Jadi waktu itu jadi ketua dulu, tapi sambil kerja. Terus pada saat sudah jadi ketua, terus saya ngerasa kok pedenya makin meningkat karena apa? Banyak orang-orang dari perusahaan lain tuh yang telepon dan ingin saya bicara di tempat dia. Jadi saya merasa, gara-gara jadi ketua asosiasi, kok kayaknya saya networknya jadi nambah. Oh, kemudian jadi laris manis kembang kimpul gitu mulai ya. agak-agak terkenal di industri perhotelan itu ya. Akhirnya saya coba untuk ambil satu klien. Ternyata dari satu klien itu saya dapat sesuatunya tuh lebih dibandingkan kalau saya dapat gaji bulanan dari perusahaan tempat saya kerja waktu itu kan. Dari situlah saya pede banget untuk keluar tahun 2009. 2009. Untuk keluar dan memulai bisnis sendiri. Gitu. Nah namun kita sebelum masuk detail mengenai bisnisnya Mas Teddy, saya dengar ada yang namanya Millennial Trainer Indonesia. Nah itu apa tuh Mas? Menarik sekali ini. 2009. Kayak kita ini ya. Saya kayak gini milenial. Yes, wajah tampilan milenial. agak kolonial dan imperial. Imperial oke lah, tapi kalau kolonial enggak. Enggak ya. Kurang London. Kalau saya atasnya kolonial, bawahnya doang kan yang sempit ini kolonial. Gitu. Milenial maksudnya. Milenial gitu. Nah, Millennial Trainer Indonesia itu adalah nama brand usaha saya. Tapi dulunya namanya belum itu. Sebelumnya di 2009 itu. Masih pakai nama saya, Teira Dwayne gitu kan. Teira Dwayne. Tapi waktu itu
akhirnya sambil bisnis sendiri, kemudian meriset dunia perhotelan, terutama pelatihan dan pengembangan gitu ya, kita melihat kok banyak perusahaan kecil yang tidak punya kesempatan untuk ketemu trainer-trainer yang keren karena mereka harganya mahal. Oke. Training harganya mahal. Akhirnya kita bisnis sendiri, punya konsep bagaimana caranya meng-cater perusahaan kecil yang ternyata jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan perusahaan besar kan. Dan itu jadi kesempatan bisnis juga. Kita bikin yang namanya Millennial Trainer Indonesia, fokusnya adalah bagaimana training itu di era milenial bisa lebih terbuka untuk semua kalangan, terutama kalangan perusahaan menengah ke bawah. Oke. Nah, akhirnya kita melengkapi diri dengan trainer-trainernya kita kumpulin dulu. Trainer-trainernya kita kumpulin dulu. Tapi harus milenial, enggak dong? Nah, trainer-trainernya kita kumpulin dulu. Enggak harus. Nah, supaya kita bisa jadi trainer berjiwa sosial yang fokusnya ke perusahaan kecil, akhirnya trainer-trainer ini kita cari dengan cara kita bikin public training namanya Millennial Trainer Program. Oh, oke. Gitu, Millennial Trainer Program. Kira-kira itu diajarin apa, Mas? Yang diajarin adalah gimana caranya kita itu ngasih training itu supaya tidak kerasa bahwa training itu panjang. Oke. Oh, jadi mesti fun, menarik, engaging, interaktif, dipotong-potong jadi segmen-segmen singkat. Dan dengan cara seperti itu, training bisa jadi lebih murah. Training bisa kemudian menggunakan interaktivitas digital, karena itu bisa jadi lebih murah lagi. Plus nyambung sama anak-anak generasi milenial. Masa kini. Oke, nanti tahan dulu cerita mengenai milenial trainer Indonesia dan usaha Mas Teddy. Kita mau sambungin mengenai confidence itu tadi. Kalau nggak salah Mas Teddy cerita setelah 10 tahun bergelut di bidang corporate, akhirnya menemukan keberanian, menemukan kepercayaan diri untuk mulai bisnis baru. Dan bisnis barunya juga nggak lepas dari dunia learning and development yang istilahnya berbagi mengenai bagaimana sih menjadi seorang pemimpin. Nah, salah satunya itu betul. Yes. Menurut Mas Teddy, apa sih pengaruhnya dari confidence terhadap leadership atau kepemimpinan itu sendiri? Oke, confidence dan leadership ya. Ini agak serius ya. Tapi saya jawabnya nggak usah serius-serius, nggak apa-apa ya. Ngadep ke sana juga. Ngadep ke sana boleh ya. Jadi gini, di ilmu Millennial Trainer Indonesia kan kita punya juga topik yang namanya Millennial Leadership. Oke, wow, ngeri. Nah, di situ ngeri dan kece. kece. Di situ kita mengawali topik tersebut dengan pemahaman untuk para peserta bahwa untuk bisa jadi leader di era milenial itu harus punya beberapa cognitive skill yang baru. Salah satunya adalah ketahanan mental atau mental toughness. Mental baja kalau dulu istilah saya tuh. Mental baja, benar-benar mental tahan baja. Banting gitu. Tahan banting, dibengkokin gak patah-patah gitu kan, kayak besi apa tuh alloy ya kalau nggak salah. Itu bakmi kalau. Nah, si ketahanan mental ini tuh bisa dibentuk lewat 4 aspek. Yang pertama kontrol, ngomong kontrolnya harus gitu ya. Yang kedua komitmen. Yang ketiga challenge, harus men-challenge diri sendiri. Dan yang paling terakhir terdasar tapi penting juga adalah confidence. Nah, makanya confidence itu untuk leadership era masa kini, confidence itu ya berarti di paling bawah kan terdasar. Salah satu yang terdasar gitu. Jadi pengaruhnya sangat besar. Tapi pengertian sendiri menurut Mas Teddy nih as a individual atau secara pribadi, confidence itu apa sih, Mas? Karena kan kita tahu ya definisi confidence itu luas dan banyak banget ya. Tapi berdasarkan pengalaman yang Mas Teddy juga rasakan dan alami sendiri, apa sih confidence itu? Kalau yang saya rasakan ya, yang ada di materi millennial leadership itu, jadi confidence adalah keberanian, kemampuan, kemauan untuk langsung terjun ke area pekerjaan, baik itu area pekerjaan yang umum maupun yang tingkatnya lebih tinggi ataupun yang istimewa dalam keadaan apapun, pokoknya dia berani langsung terjun. Nah,
Wow, jadi Mau tahu nggak kenapa ada kenapa? kata-kata langsung terjun nih? Langsung terjun. Mm-mm. Nggak pakai preparation ya? Harus berani tanpa preparation juga. Nah, Oke. tanpa preparation itu salah satu ciri khasnya di Millennial Trainer Indonesia. Kita banyak ngasih materi yang membekali Tembak langsung. peserta itu dengan keahlian-keahlian yang bisa dilakukan tanpa preparation. Wah, keren ya. Jadi yang udah ikut training di kita itu nantinya lebih confidence karena dia mau langsung terjun. Berani Oke. langsung terjun. Berani langsung terjun. Jadi definisi confidence menurut seorang Teddy Irawan adalah keberanian dan kemauan serta kemampuan, ya kan? Yes. Untuk mau langsung terjun melakukan hal-hal yang selama ini mungkin tidak pernah dibayangkan, gitu kira-kira Yes. ya. Wow, luar biasa. Nah, ini leading to my next question. Dia tiba-tiba bahasa Inggris loh, guys. It's okay, I don't mind. Oh. Langsung ada tembok. Terus gimana menurut Mas Teddy tuh cara mengupgrade confidence? Kan kadang-kadang kita tahu ya, dan pasti sahabat energi juga tahu bahwa confidence itu sangat penting. Penting banget. Tapi seringkali untuk mengupgrade diri sendiri menjadi seseorang yang lebih pede itu nggak semudah keinginan, betul ya? Yes, Nah, yes. gimana menurut Mas Teddy, ada ilmu nggak secara singkat, jelas dan tepat sasaran cara mengupgrade confidence untuk terutama seorang leader baru ya, atau orang-orang yang ingin menjadi seorang pemimpin? Baik. Kalau untuk jawabnya aku boleh cerita nggak? Boleh. Kira-kira setengah jam. Oke, aku sambil bikin kopi ya. Jadi gini, ceritanya, jadi aku inget tahun 2010 waktu masih bisnis, Mhm. kemudian kan kalau bisnis sendiri kan kita sering kerja sama banyak pihak ya. Mm-mm. Terus saya kerja sama satu pihak yang saya anggap sebagai guru saya waktu itu. Oke. Namanya Dev Mamangke. Wow, beliau Orang itu Indonesia ini? orang Indonesia. Oh, kayaknya agak bule-bule gitu. Agak bule-bule, emang Oh, mukanya agak bule. Dia salah satu guru saya di awal-awal tuh. Kita mau ketemu klien besok. Mm-mm. Terus malamnya Mas Dev ini tuh ngajak saya meeting ngobrol. Mm-mm. Dia bilang gini, Ted, besok meeting sama airline itu gue akan ngomong ini ya. Dia bilangnya gue akan ngomong ini, berarti kan dia yang akan ngomong ya. Mm-mm. Oke. Saya ngedengerin ya. Mm-mm. Tapi saya hafal juga kan dia mau ngomong apa. Oke. Mm-mm. Nah, tapi pas besoknya di depan klien, dia tiba-tiba berdiri, selamat pagi Bapak, kita akan mulai presentasi seperti yang dijanjikan, dan presentasinya akan dibawakan oleh Pak Teddy, silahkan. Hah? Saya jadi kaget kan, padahal tadi malam janjinya nggak kayak gitu kan. Mm-mm. Yang Dev Mamangke jadi Teddy Mamangke. Mas Devnya tuh langsung bilang, Pak Teddy yang akan presentasi, silahkan Teh. Saya kan nggak bisa nunjukin muka yang kaget di depan klien ya. Apalagi pura-pura. Saya langsung berdiri, Bukannya. Dan langsung presentasi seingatnya saya. Untungnya kemarin tadi malam waktu meeting tuh di brief dan saya ingat gitu. Ya. Dari situ saya belajar, oh berarti saya tuh harus sering-sering kayak gini nih, terjun ke hal-hal yang baru, kapan saja, di mana saja, di depan siapapun, itu harus sering-sering latihan. Jadi latihannya itu adalah mengupgrade-nya berarti melakukan hal baru tanpa persiapan, kemudian kalau bisa tuh minta di-challenge sama atasan kita untuk melakukan yang seperti saya alami dari Mas Dev itu. Salah satunya itu sih, untuk mengupgrade-nya. Karena dari situ kurang 20 menit. Itu setengah jam waktu milenial loh. Oke, cepet banget, instan. Halo. Nah, dari situ tuh aku dapat pelajarannya, oh jadi untuk bisa confidence ternyata jangan ragu-ragu. Kalau berarti memang dapat kesempatan, berani aja dulu gitu ya? Berani dulu, karena nanti di situ saya jadi tahu waktu itu saya salahnya di mana, kurangnya di mana gitu, bagusnya yang mana. Nyoba aja dulu ya. Nyoba aja dulu. Karena kadang-kadang kita itu terlalu banyak pertimbangan, benar nggak sih? Yes, benar. Sehingga akhirnya membuat kita tuh malah nggak pernah nyoba karena ditimbang-timbang dulu gitu nggak sih Mas? Benar, banyak pertimbangan, banyak ngabisin waktu hanya dengan berpikir tanpa melakukan apa-apa. Karena gitu. Terus terang saya pribadi juga sering ngalamin gitu ya, ditembak langsung. Dijorokin langsung gitu ya? Enggak dijorokin aja. Boro-boro dijorokin, kadang-kadang ditinggal. Gitu ditinggal ya? Kayak gitu benar. Tapi terus akhirnya belajar bahwa yang namanya confidence tuh seringkali
nggak, istilahnya munculnya tuh nggak bisa ditunggu, tapi kita harus melangkah dulu, Melangkah dulu. berani dulu, baru confidence itu Yes. muncul. Wow, luar Jadi biasa. kalau belum ngerasain seperti itu biasanya agak sulit sih untuk upgrade confidence. Oke. Karena yang saya rasain Karena kita waktu mesti itu, rasain ya. rasain yang Betul. dirasain oleh saya waktu itu kan muka merah, Mm-mm. deg-degan, terus ada salah-salahnya, Keringetan. keringetan gitu, rambut keluar gitu, aduh sakit banget pokoknya pada saat rambut Mana keluar ya? itu. Oke, sakit pasti ya. Sakit ya. Agak susah dibayangkan itu ya. Susah kan? Wah, seru. Nah, kita kembali lagi ke pembicaraan awal. Tadi kan Mm-mm. Mas Teddy punya komunitas Millennial Trainers Indonesia. Teman-teman atau sahabat energi nanti bisa di Google, di searching, di stalking gitu. Apa sih Millennial Trainer Trainers Indonesia ya? Tapi salah satu programnya adalah Millennial Leadership. Yes. Boleh cerita sedikit nggak Mas Teddy tentang program ini? Nah, salah satu program andalan kita topiknya adalah Millennial Leadership. Oke. Jadi ini adalah topik kepemimpinan yang unik ya dibandingkan topik-topik kepemimpinan sebelumnya. Karena Millennial Leadership ini, istilah milenial di sini bukan generasi. Oke, bukan generasi, bukan spesifik untuk orang-orang milenial. Iya, bukan berarti yang berarti imperial kolonial misalnya. bukan berarti pesertanya harus leader yang dari angkatan milenial, bukan. Udah lewat dong aku. Bukan berarti ini kepemimpinan untuk orang-orang dewasa yang memimpin anak milenial, bukan sih. Bukan juga, oke. Lebih ke bagaimana seorang leader itu bisa memimpin anggota tim yang isinya, zaman sekarang kan isinya anggota tim itu terdiri dari berbagai generasi. Variatif. Baby boomer ada di situ. Mungkin sebelum baby boomer ya si pendahulu itu ya. Apa pejuang. Sih? Pejuang yang pembangun ya. Pembangun lah, tradisionalis itu ya. Terus baby boomer, terus ada saya X, Y, Z, sebentar lagi Alpha. Nah ini kan sekarang di dunia kerja 5-5-nya itu berada di dalam satu tim. Beririsan, gitu. Berada di dalam satu tim, bekerja sama satu sama lain. Nah, Millennial Leadership membekali peserta untuk bisa memimpin anggota tim yang beragam generasinya. Oke, jadi itu namanya kenapa Millennial Leadership ya programnya, yaitu suatu sharing atau ilmu program yang membekali seorang pemimpin bisa fleksibel gitu kali ya. Bisa fleksibel, bisa agile, berbagai tipe, tidak hanya kepribadian yang pasti, tetapi generasi. Gimana cara mimpin orang yang udah sepuh, lebih tua, gitu ya Mas ya? Pada saat mereka berantem, kan? Apalagi kalau berantemnya sama ABG gitu kan. Yang tua sama ABG berantem, itu seru banget kan? Gimana seru, cara nge-handle-nya gitu. Apalagi kalau ABG dengan ABG gitu, kayak sinetron ya sih. Kalau itu gampang lah ABG sama ABG dari sesama generasi. Kasih tapi boba aja ya. Kasih boba. Kasih gula langsung beres ya. Wow, keren Mas. Nah, bicara mengenai Millennial Leadership, ini udah berjalan berapa lama, Mas Teddy? Millennial Leadership dari 2017 sudah kita gulirkan ke klien. Wow. Dan sampai sekarang yang pakai gitu ya, yang menggunakan jasa kita gitu ya. Mencicipi udah banyak. Agak sombong dikit ya ngomongnya coba. Udah banyak, gitu udah banyak, udah belasan ya. Wow. Belasan. Dan kalau nggak salah kita punya program itu juga ya. Sebenarnya ya, sahabat energi ya. Kita punya loh. 22 Juni. 22 Juni, sahabat energi yang penasaran tadi pembicaraan kita mengenai Millennial Leadership, segera daftar ya. Nanti linknya akan ditulis di bawah ini atau di bawah sana. Di belakang saya boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, bicara lagi tentang Millennial Leadership, Mas, bedanya apa sama Transformational Leadership atau leadership yang lain? Kalau tadi bicara mengenai era ya atau zaman. Kalau kita Millennial Leadership, yang lain dulu ya. Leadership yang lain, ilmu-ilmu yang dulu kita dapat dari para trainer, itu kan semuanya fokusnya itu adalah ke bagaimana menjadi leader yang efektif dan efisien. Yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu kan. What is right, what is wrong. Jadi effective leadership. Di sana muncul istilah-istilah bagaimana
caranya menjadi inspirator, motivator, coach, dan banyak lagi istilah-istilah itu. Nah, tapi kalau di millennial leadership semuanya lebih daripada itu. Karena apa? Kita fokusnya kan ke generasi yang berbeda-beda. Ya. Jadi di sini istilah-istilah yang tadi motivator, inspirator tadi itu nggak kita pakai lagi, tapi lebih fokusnya gimana seorang leader itu jadi integrator. Karena si generasi yang berbeda-beda ini kan punya potensi memecah belah tim ya. Kalau tidak diintegrate. Dan zaman sekarang yang sukses-sukses itu kan pasti yang integrate. Yes. Kayak e-commerce, public transportation yang online, itu kan semuanya orang-orang terintegrasi dengan baik. Orang-orang yang jago mengintegrasi. Nah, millennial leadership tuh fokusnya ke sana. Boleh kasih bocoran ya nggak Mas? Kira-kira ciri-ciri millennial leadership atau kemampuan itu tadi mengintegrasi itu apa sih? Supaya nanti sahabat energi penasaran tanggal 22 itu kayak gimana gitu kan? Ciri-ciri millennial leadershipnya atau ciri-ciri kita bakalan jadi leader? Ciri-ciri mau yang mana? Leadership. Mau boleh pilih yang A atau B? Yang C boleh ya atau B? Yang milenialnya ya. Ciri-ciri milenial itu dia pertama agile. Agile. Yang kedua nggak kaku ya? Nggak kaku. Okay. Agile. Agile itu kayaknya nanti deh yang tanggal 22 Juni itu kita tentang agile. Enggak, ini jangan bocorin semua nih Mas. Tentang agile, gimana caranya kita sebagai leader bisa berpindah-pindah ya, menggunakan judgement yang kuat antara peran kepemimpinan sama peran manajemen. Kapan harus jadi pemimpin, kapan harus jadi manajer. Nah itu tuh agility namanya. Itu cirinya millennial leaders. Yang kedua, cirinya yang kedua adalah dia punya kepribadian yang great, yang keren, sehingga dia itu bisa punya kemampuan dan kemauan untuk membuat semua orang di sekelilingnya itu terkoneksi satu sama lain dan saling bekerjasama menuju tujuan yang lebih besar untuk organisasi. Jadi kesimpulan besarnya pemimpin yang atau termasuk millennial leaders adalah pemimpin yang bisa mengambil hati berbagai generasi gitu ya. Yes. Walaupun dia dari generasi manapun, X misalnya saya X, orang baby boomers bisa, oh nih aku bisa percaya nih orang ini, aku bisa ngikut dia nih. Dan yang leader yang milenial juga ngerasa kita nggak sok tua, nggak sok guruin, tapi menginspirasi gitu ya. Yang X kayak saya gitu, kayak kita, Anda saya Y why? Kayaknya. Why I'm here? Why apa nama? Why I'm here? Kita X, nah, tapi kita ke baby boomer dapat, ke Y, Z, Alpha kita dapat juga. Nah itu kepribadian yang great menurut millennial leadership, bukan teori ya, konsep. Wow, luar biasa. Ada lagi nggak ya cirinya yang ketiga? Oh, yang ciri ketiga ada. Apa tuh? Dia bisa tetap mengkomunikasikan harapan dia pada saat anggota tim kinerjanya tidak sesuai harapan. Jadi percuma dong yang pertama udah agile, terus udah great personality-nya, tapi nggak bisa mengkomunikasikan harapan. Ujung-ujungnya kan di situ kan. Betul. Ujung-ujungnya. Jadi kalau masa krisis pun dia harus tetap tampil tenang ya. Yes. Supaya tetap bisa mengkomunikasikan harapan. Secara tim ini gimana gitu ya maksudnya. Betul. Kalau yang great leadership, great personality tadi kan kita nyantai sama mereka, sama semuanya kita nyantai, ngikutin dan sebagainya. Pokoknya nyantai lah. Tapi tetap bisa. Tapi tetap harus tegas pada saat komunikasikan harapan. Jadi itu ciri utamanya millennial leader adalah di satu poin itu, walaupun dia nyantai bisa diterima sama semuanya, tapi pada saat gitu komunikasikan harapan tegasnya itu tanpa tedeng aling-aling. Tahu nggak istilah itu, tanpa tedeng aling-aling? Tedeng aling-aling dan Teddy Irawan pun aku tahu ya. Nggak jauh ya. Nggak jauh. Dan sahabat energi, nantikan sekali lagi kelasnya Mas Teddy 22 Juni ini mengenai millennial leadership yang tadi sudah dikilik-kilik singkat mengenai ciri-ciri seorang millennial leaders. Harus
agile, harus punya personality yang great, dan harus bisa tegas dalam mengkomunikasikan harapan sebagai seorang pemimpin. Wow, luar biasa nggak sih pembicaraan kita setelah ngomongin soal confidence, betapa pentingnya peranan confidence sebagai seorang pemimpin, dan bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa menjadi integrator atau mengintegrasi berbagai tipe generasi anak buah kita atau tim kita yang ada. Luar biasa. Thank you so much, Thank you Mas juga. Teddy. Tapi kita masih ada sesi berikutnya ya, Ada ya? teman-teman. Mau ngulik lagi itu tadi tentang great Oke. leaders. Sip. Luar biasa nggak sih colongan kita hari ini? Dan sampai ketemu lagi, sahabat Energi, di ruang tamu Mia berikutnya. Dah.